صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. الفاتحة على من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, terkhusus yang bersama saya di Majlis Ar-Raudhah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat dan terjaga kesehatannya untuk taat pada Allah Ta'ala, amin. Dan yang sakit dimanapun berada, semoga diberi kesembuhan dan kesehatan yang membawa ketaatan pada Allah Ta'ala, amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita masuk pada Jumat kedua bulan Maulid. Ya, kendati baru sepekan, tapi kita mendapatkan keuntungan karena Jumat pertama itu jatuh di bulan Maulid. Dan Jumat yang kedua ini saya akan membahas tentang masalah melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, melihat Rasulullah SAW. Nah, apa pentingnya melihat Nabi Muhammad SAW? Apa manfaatnya melihat baginda Rasulullah SAW? Insya Allah kita akan bahas dalam waktu kurang lebih 40 menit plus tanya jawab. Jam 9 kurang majelisnya sudah selesai, insya Allah. Nah, sekarang saya mau nanya ini. Kalau ada sesuatu yang indah, pengen enggak kita melihatnya? Pengen ya? Kalau diceritakan ada air terjun terindah dekat Solo, kira-kira warga Solo pengen enggak wisata ke sana? Pengen. Kalau ada pantai terindah, ternyata letaknya di Jogja. Orang Solo pengen enggak ke Jogja? Jangankan orang Solo, yang dari luar negeri pun akan terbang ke Indonesia hanya ingin melihat pantai yang terindah di dunia, di Jogja. Misal seperti itu. Kalau ada bunga mawar di satu desa, ternyata bunga mawar yang terindah yang ada di dunia. Kira-kira pengen enggak kita melihatnya? Pengen. Nah kalau ada orang ganteng, ternyata paling ganteng tuh ya, sak Solo, kira-kira pengen lihat enggak Mbak? Loh, kok enggak ada jawaban kenapa ini? Akan salah ya. Kalau ada yang terindah kita pengen lihat. Dan hak, yakin, gak mungkin salah. Di jagat raya ini tidak ada ciptaan Allah yang keindahannya mendekati Nabi Muhammad SAW. Di jagat raya ini tidak ada ciptaan Allah yang ketampanannya mendekati Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semua yang terindah, semua yang terbaik, semua yang tertampan, semua yang terbagus, semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akidah umat Islam dimanapun berada, akidah yang hak, akidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada satupun kotoran berasal dari diri Nabi Muhammad SAW.
Kalau dari manusia biasa, air seni disebut kotoran. Tapi kalau dari di Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang namanya kotoran air seni. Nggak ada. Tidak ada. Semuanya bersih dari Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kalau kita baca sejarah kehidupan para sahabat, kita akan terpana. Bagaimana para sahabat memperebutkan air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat memperebutkan nukhamah, dahak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat meminum darah luka tubuh Nabi Muhammad SAW, dan Rasul pun mengomentari dengan sabdanya, tidak akan masuk neraka seseorang yang darahku bercampur dengan darahnya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Para sahabat pun menjadikan keringat, air yang keluar dari tubuh Nabi SAW ketika tidur, keringatnya pun dijadikan parfum yang terbaik. Wewangian yang terharum, yang dijaga oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pun memperebutkan rambut Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Rasul SAW cukur rambut, melainkan rambutnya itu dibagi kepada para sahabat. Para sahabat yang berada di sebelah kanan dapat bagian kanan rambut Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang di sebelah kiri dapat bagian rambut sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Dan rambut Rasul itu pun oleh para sahabat diwariskan turun-temurun dan dijadikan obat untuk berbagai macam penyakit ketika mereka mendapatkan kesehatan yang berkurang di tubuhnya. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih, bukan yang dhaif. Itu diceritakan bagaimana sahabat itu sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan memang seharusnya seperti itu. Yang berakal, yang akalnya waras, yang hatinya bersih, yang pandangannya benar. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW, pasti akan jatuh cinta secinta-cintanya. Pasti akan tergila-gila, bukan karena gila, karena melihat keindahan yang tiada tara, yaitu wajhu Muhammad SAW. Melihat keindahan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengharamkan itu untuk siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW bisa mendapatkan kenikmatan memandang wajah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat memandang wajah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, tuba man ra'ani aw ra'a man ra'ani. Sungguh beruntung orang yang melihat aku, atau kama qala sallallahu. Sungguh beruntung orang yang melihat aku, atau orang yang melihat orang yang pernah melihat aku. Dan dilanjutkan, atau melihat orang yang pernah melihat orang yang melihat aku. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lah kalau melihat orang yang pernah melihat Nabi SAW dikatakan tuba, beruntung. Mendapatkan satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan orang yang langsung melihat Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah kita semua dikasih kesempatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, atau kama qala sallallahu. Siapa yang melihatku di alam mimpi, man ra'ani fil manam. Siapa yang melihatku di alam mimpi, dalam tidurnya. Artinya betul-betul melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia berkhayal, bukan dia lagi melamunkan Nabi. Memang betul-betul dia bermimpi dan dia melihat Nabi SAW dalam mimpinya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Sesungguhnya dia telah benar-benar melihat aku apa adanya, haqqan. Betul-betul melihat aku. Bukan itu setan yang menjelma. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, atau kama qala sallallahu. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Tidak bisa. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masih ada satu pintu yang terbuka. Yaitu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi. Melihat Rasulullah SAW di dunia mimpi.
Dan dunia mimpi itu menjadi perantara untuk kita semua yang imannya masih lemah. Yang imannya masih lemah untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menjanjikan sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang tingkatannya lebih lagi. Man ra'ani fil manami sayarani fi yaqadhah atau kama qala sallallahu. Tingkat berikutnya dibuka pintu yang kedua. Melihat Rasul tahun berapapun, zaman apapun, era siapapun, kondisinya bagaimanapun, berada dimanapun, bisa melihat Nabi SAW secara kasat mata langsung, bukan lewat mimpi. Yang bicara siapa? Bukan Naufal bin Muhammad al-Idrus, bukan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bukan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, bukan para ulama yang berbicara, tapi langsung yang berbicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah melihatku di alam mimpi, maka dia akan melihatku secara jaga, secara kasat mata. Syaratnya tingkatan yang pertama diperoleh dulu. Lihat di alam mimpi dulu, baru nanti melihat kasat mata. Begitulah prosesnya wahyu. Awal wahyu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu lewat mimpi. Bertemu malaikat Jibril lewat mimpi. Baru setelah itu ketemu nyata malaikat Jibril alaihissalam. Semua itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya, dibuat berjenjang. Dari sini maka kita harus punya semangat, kita harus punya keinginan. Kalau memang kita betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang Rasul nyatakan di hadapan para sahabat, ketika Nabi Muhammad SAW berziarah kepada para sahabat yang sudah wafat, yang udah gugur, Rasul menyatakan, sungguh aku rindu. Sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sungguh aku rindu kepada ikhwan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ada di hadapanmu? Kami ada di hadapan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Kok dikangenin? Rasul menyatakan, kalian sahabatku. Pangkatnya paling tinggi, kalian sahabatku. Tapi ada kelompok di bawah kalian, yaitu saudara-saudaraku. Mereka orang yang akan datang setelah kalian. Mereka belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Dan mereka rela kehilangan apapun, hartanya, nyawanya demi sekali melihat wajahku. Allahumma sholli alaihi. Maka orang-orang yang ingin dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW punya ciri-ciri khusus. Min khawasil mu'minin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, putra dari Muftil Haramain, putranya Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Yang mana Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi adalah ayahanda dari Habib Husin Al-Habsyi. Yang mana Habib Husin Al-Habsyi adalah salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah. Ikhwani rahimakumullah. Habib Ali menjelaskan min khawasil mu'minin. Orang-orang yang ketika bersolawat hatinya bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW, bukan sembarang mukmin. Tapi mukmin yang khusus, yang udah punya ikatan hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang bisa kangen sama Rasulullah, enggak sembarang mukmin. Mukmin yang punya tingkatan khusus, mukmin yang pernah dikangenin oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan punya rasa kangen pada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua dalam kelompok tersebut. Amin. Kalau kita masuk dalam kelompok yang dahulu dipanggil oleh Nabi, sungguh aku merindukan ikhwani. Kalau kita masuk dalam kelompok ikhwan Nabi Muhammad SAW, yang dikangenin oleh Nabi Muhammad SAW, maka hidup di zaman manapun, di era apapun, kita akan punya rasa kangen pada Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut, Sallu ala khairil anam, al-Mustafa badrit tamam, sallu alaihi wa sallimu, yashfa' lana yawmaz ziham. Hatinya bergetar, hatinya langsung terbang, hatinya langsung kangen, hatinya langsung rindu, hatinya langsung ingin melihat, hatinya ingin bertatap muka. Kalau diizinkan ingin mencium, diizinkan ingin memeluk baginda Muhammad SAW. Rindu.
Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang telah dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu itu berasal dari beliau, barulah kita yang membalasnya. Bukan rindu itu berasal dari kita, baru Rasul yang membalasnya. Kerinduan kita karena kita dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat min rahmatih. Itulah salah satu rahmatnya Allah Ta'ala yang Allah titipkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan Rasulullah SAW di antara rahmatnya Rasul adalah manusia-manusia yang dirindukan oleh baginda Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Yang hidupnya itu kangennya kangen Nabi, bukan kangen artis. Kecuali artis yang kangen Nabi. Artis yang maksiat kita enggak kangen. Ya, orang-orang yang maksiat enggak kangen. Ini zaman sekarang muslim-muslimah kangennya sama artis Korea yang enggak iman sama Allah Ta'ala. Yang dikangenin film-film dari dunia-dunia yang enggak ada imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan orang mau buat film, buat apapun terserah. Itu bebas haknya masing-masing. Tapi kalau muslim mukmin kangennya harus pada Nabi Muhammad SAW. Idolanya Rasulullah SAW. Inilah kelompok yang istimewa, inilah kelompok yang khusus. Di hatinya enggak ada yang lain, yang ada adalah baginda Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Kadang ketika saya bicara begini langsung di hati terbetik. Habib, masa enggak boleh sih kangen sama artis? Jangan salah ya, saya enggak ngomong enggak boleh loh ya. Kalau artisnya mukmin pada Allah Ta'ala, Anda kangen sebagai saudara mukmin monggo. Tapi kalau artis itu menebar aurat, mengumbar aurat, mengumbar kecantikan bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menebar kecantikan di jalan Allah kan menebarnya pada suaminya. Tapi kalau buka-buka aurat kemudian Anda kangen pada manusia-manusia yang seperti itu, pandangan Anda nanti dan kangen Anda akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah, kalau yang mau buka aurat ya monggo, itu haknya masing-masing. Tapi kalau kita muslim punya aturan dalam hidup. Dan sebagai bangsa timur Indonesia, kita punya etika, adab, sopan santun yang luar biasa. Kita menjaga yang namanya muru'ah, kehormatan sebagai manusia. Indonesia berbeda, punya cara-cara sendiri. Bangsa lain punya adab sendiri silahkan. Tapi bangsa kita punya adab yang tinggi, cita rasa yang tinggi. Sampai di sini jelas semuanya? Kok jadi lihat saya enggak enak kenapa itu? Habib, saya ngidolain artis, tapi artisnya itu belum masih suka buka aurat. Gimana? Ya doakan. Doakan biar tutup aurat. Doakan biar auratnya ditutup. Sehingga tidak menambah dosa Anda. Anda kan jadi tambah dosa. Siapapun itu. Kadang nih di akhir zaman ini kita nggak mau mengingatkan saudara-saudara kita. Jaga pandanganmu, itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pandangan ini mau kita gunakan untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan diizinkan melihat Rasulullah? Mata-mata yang melihat yang haram. Bagaimana akan diizinkan melihat wajah Allah? Mata-mata yang melihat yang diharamkan Allah. Semua ada harganya. Jika engkau ingin melihat Rasulullah, harganya jauhi pandangan yang haram. Di antara pandangan yang haram, bukan lihat aurat, itu udah jelas haram. Tapi pandangan haram yang banyak dilakukan oleh muslim tanpa sadar adalah memandang rendah saudaranya muslim yang lain. Melihat muslim dengan pandangan merendahkan, itu haram, itu sombong, itu kibir, itu takabur. Dosanya lebih besar daripada melihat aurat yang terbuka. Lebih besar. Kenapa? Ada kesombongan di situ. Melihat aurat yang terbuka dosa karena nafsu syahwat diumbar. Tapi melihat muslim dengan pandangan meremehkan, merendahkan, siapa dia? Orang itu lagi. Merendahkan, haramnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada takabur, ada hawa, ada ego di dalamnya. Dan semua itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pandangan ini mahal. Pandangan ini dipersiapkan untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita pengen tidak melihat Rasulullah SAW?
bayar harganya. Ada orang bilang, Habib saya udah sholawat 1000 kali tiap hari, kok nggak mimpi Nabi? Ya kamu alhamdulillah sholawatnya 1000 kali udah bagus, tapi lihat 1000 cewek tanpa henti. Udah kamu bersihkan, kamu kotorin. Ya alhamdulillah ada pembersihnya, kalau enggak kan semakin butek, semakin gelap gulita. Ya kita harus betul-betul berjuang, mahal melihat Nabi SAW. Karena jaminannya siapa melihat Rasul SAW tidak akan disentuh api neraka, melihat dengan iman, dengan cinta. Pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang terpilih. Ya orang-orang yang terpilih. Karena itu sahabatku dimanapun antum berada. Ya dimanapun antum berada. Jaga pandangan. Jangan melihat yang haram. Baik itu haram secara lahiriah dalam arti aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Dan jangan melihat yang haram dalam arti pandangan yang menghina, merendahkan orang lain. Melihat dengan cara merendahkan orang lain. Jangan lakukan itu karena haramnya jauh lebih besar. Kalau pengen ketemu dan melihat Nabi Muhammad SAW. Nah sambil kita berjuang meninggalkan yang haram tersebut dari pandangan. Kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW, saya malam ini akan kasih ijazahnya. Mau atau enggak mau? Wani piro. Ayo wani piro. Alhamdulillah gratis ya. Raudhah ini semua serba gratis. Mau atau enggak mau? Mau. Ini ijazah dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pengarang Maulid Simtud Duror. Ya, boleh saya bacakan. Ya, yang bicara bukan saya, ini yang bicara beliau. Saya hanya membacakan ucapan beliau radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu as-salatu hadhihi miftahun li ru'yatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yarzuquni wa iyyakum ru'yatahu fil manam wal yaqadhah. Amin. Ya, solawat ini kata Habib Ali Habsyi, nanti saya jelaskan solawatnya. Solawat ini adalah kunci pembuka untuk bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Solawat ini akan saya jelaskan nanti. Kata Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu merupakan kunci pembuka. Ya, kunci pembuka untuk bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh Habib Ali Habsyi, Allah yarzuquni wa iyyakum, semoga Allah memberi aku dan kalian semua rezeki bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW dan juga bisa melihat beliau secara langsung, secara kasat mata. Amin Allahumma amin. Nah, gimana solawatnya? Maka solawatnya berbunyi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Bunyi solawatnya seperti itu. Baca sebanyak mungkin. Nah selama bulan Maulid ini saya mengajak semua yang ngaku murid saya. Ngaku murid saya. Belum ada yang saya aku murid. Belum ada yang saya aku murid. Meskipun Ustadz Iis yang tinggal di sini belum saya aku murid. Jadi dapat pengakuan murid saya itu mahal. Sekolahnya minimal 10 tahun. Oh iya, padahal saya belum buka sekolah khusus. Tapi kita sahabat saja, ya sahabat saja. Yang ngaku murid saya dan yang sudah menjadi sahabat saya, dimanapun antum berada selama bulan Maulid ini, yuk bareng-bareng kita mujahadah, sholawat miftah, biar kita mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita yang enggak mimpi, siapa tahu kalau kita baca, kalau kita masih budek, anak kita itu terang benderang. Siapa tahu Rasul datang ke rumah kita enggak bisa lihat anak kita yang dikasih mimpi. Amin. Biar anggota rumah kita ini ada yang melihat Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu kita ini masih budek matanya ya, belean matanya, rabun matanya, enggak bisa mimpi melihat Nabi SAW. Tapi ada tetangga kita ini yang matanya bagus, dapat syafaat solawat kita, bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Niatin yang besar, niatin solawat ini untuk mengundang Nabi SAW mampir ke rumah kita. Datang kepada kita dan kita melihatnya di alam mimpi.
Karena kalau kita melihat di alam mimpi berarti kita betul-betul melihat Nabi Muhammad SAW. Betul-betul bertemu Rasulullah SAW. Faqad ra'ani haqqan. Bukan kiasan-kiasan, kamu lagi benar-benar bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya bahagialah, kejar ini. Salah satu ijazahnya para ulama dan yang diijazahkan Habib Ali Habsyi sholawat miftah. Saya kasih judul sholawat miftah karena awalnya miftah hibah birahmatillah. Biar kita gampang ingetnya. Ya, coba kita baca bersama-sama ya. Pakai lagu, saya minum air dulu. Ya, karena kena asapnya gaharu. Nah, asapnya gaharu itu aromanya harum. Tapi kalau asapnya tetap gak enak. Kalau rokok sudah asapnya gak enak, aromanya gak enak. Alhamdulillah. Jadi kata Habib Ali Habsyi ngomong sama teman-temannya, murid-muridnya, semalam fulan itu membaca sholawat yang aku diberi oleh Allah Ta'ala ilham untuk bersolawat tersebut, sholawat yang tadi. Fulan kemudian membacanya berulang kali, tidur kemudian mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan aku beri kalian semua ijazah untuk baca sholawat tersebut, kata Habib Ali Habsyi. Nah, saya pernah dapat ijazah ini, saya ijazahkan untuk antum semuanya baca sholawat ini. Ya, baca sholawat ini. Dari seorang ulama ya, yang mimpi bertemu Habib Ali Habsyi, kemudian ulama tadi berkata kepada, Habib Ali Habsyi berkata kepada ulama tersebut, saya ijazahkan kepadamu semua zikir dan wiridku, dan kamu boleh mengijazahkan pada siapapun. Ini jalur yang saya dapat ijazahnya ya. Ulama tadi kemudian berkata sama saya, Novel, saya ijazahin semua zikir dan wiridnya Habib Ali seperti yang saya dapat di alam mimpi, kamu saya izinkan untuk ijazahin siapapun. Ini dari jalur yang lain ya, saya punya beberapa jalur. Yang ini saja. Kira-kira mau terima enggak ijazahnya? Nah, kalau mau ngucapnya apa? Iya, jangan cuma nikah tok qabil tuh. Ya, kalau dikasih ijazah jawabannya qabil tuh. Ajastukum. Nah gitu caranya, ajastukum. Nah alhamdulillah, diamalkan ya. Nanti pembukanya kita baca 1000 kali selama bulan Maulid. Nah setelah itu setiap hari jadikan wirid 100 kali. Gak usah banyak-banyak, yang istiqomah 100 kali sampai until you go to the kehidupan berikutnya. Sampai pindah alam nanti, iya pindah alam. Kalau 100 ringan toh gak banyak kan? Enggak, itu masih ditawar kok, enggak bisa didiskon Bib. Zaman now kan zaman diskon, minta diskon semuanya. Kita baca pakai lagu, jadi biar enggak capek. Ya, dibaca pakai lagu, biar enggak capek. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله
adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Amin. Bah, jenengan baru saja dapat hadiah besar gitu. Nah, kalau tiket mau ketemu Kanjeng Nabi kan mahal SAW ya. Para ulama itu ngedum-ngedum tiketnya murah. Nah, mau dipakai enggak tiketnya, itu masalahnya. Dikasih tiket ini mau dipakai atau tidak. Kalau tiket ini dipakai, dibaca setiap hari, ada cara bacanya. Dalam keadaan berwudu, pakai harum-haruman yang wangi-wangi. Zaman sekarang mau ketemu yang haram wangi-wangi. Mau ketemu yang paling mulia enggak wangi-wangi. Ya kan mau ketemu yang haram, paham toh enggak usah dijelaskan? Ya itu yang muda-muda terus jadi nunduk-nunduk ya. Nunduk sama dangak sama aja. Ya kan? Mau ketemu yang haram, parfum, dandan, Masya Allah, depan cermin. Mau ketemu yang haram nih, depan cermin, Masya Allah. Mau ketemu yang haram. Mau melihat yang haram, Masya Allah. Depan cermin, pakai baju, harum-haruman, Masya Allah. Itu yang udah ahli itu, ahli untuk yang haram-haram itu, mau dipakai untuk yang halal. Kalau mau sholat, harum, mau sholat, dandan. Mau zikir, harum, mau zikir, dandan. Kayak insya Allah ya cepat sampai sama Allah Ta'ala. Cepat itu bisa ketemu Nabi Muhammad SAW, cepat bisa mimpi. Kita-kita ini loh. Kita-kita ini memang ya kelompok ya begini. Sadar diri. Lale kita ini, kita lalai. Saya nggak ngomongin orang lain ya kalau seperti ini. Saya tuh lagi nasihatin diri saya sendiri. Nah kalau ada yang ikut tersinggung ya alhamdulillah. Maksudnya ikut sadar bareng sama saya, alhamdulillah. Kita kan begitu. Belum bisa menempatkan Allah dan Rasulnya ini adalah Tuhan dan makhluknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling mulia. Allah yang maha mencipta, satu-satunya hanya Allah. Makhluk yang paling mulia hanya Nabi Muhammad SAW. Nah kita panggil dua-duanya Allahumma, itu kita manggil Allah, ya Allah. Luar biasa lidah kita diizinkan manggil Allah, Allah. Lidah kita yang suka ghibah, suka namimah, suka ngomong gak baik. Diizinkan nyebut Allah, nama zat yang paling bersih agar mulut kita jadi bersih. Agar dosa-dosa kita terampuni. Allah kasih kita kesempatan panggil aku, sebut namaku Allahumma. Dan Allah suruh kita panggil nama kekasihnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi. Suruh manggil kita. Namanya Rasulullah SAW. Kemudian Allah bilang siapa yang mau sholawat pada hambaku yang namanya Muhammad SAW, kekasihku Rasulullah SAW, maka aku sholawat kepadanya 10 kali. Dibalas langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita punya tiketnya. Nah, masalahnya tiketnya mau dipakai enggak ini? Kira-kira mau pakai tiketnya enggak? Begini ya, mesti ada yang nanya ini. Bib, itu kalau dipakai buat cari duit bisa enggak? Ini ya biasa yang hadirin entah di dunia nyata atau di dunia maya. Begini loh. Di jagat raya ini selain melihat Allah Ta'ala, gak ada yang lebih mulia daripada melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Lah kalau melihat wajah Nabi saja Allah kasih buat kamu, buat saya, buat kita semua insya Allah, amin. Berkat kita baca sholawat ini, lah kira-kira surganya dikasih enggak? Dikasih, karena Rasul itu lebih dari surga. Sahabat itu kalau di surga enggak ada Nabi Muhammad SAW enggak mau masuk surga. Dan saya jamin tidak ada yang bisa masuk surga kalau Nabi enggak ada dalam surga SAW. Nah, yang megang kunci surga Rasulullah SAW kok. Enggak dibuka sama Rasul, awakmu iso klebu, gak iso. Sholat saya banyak, maaf pintunya masih ditutup. Allah enggak akan buka surga sebelum kekasihnya masuk. Allah enggak akan buka surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalamnya. Enggak bisa siapapun masuk sebelum Rasulullah masuk. Makanya keindahan yang lebih indah dari semua keindahan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah keindahan Nabi Muhammad SAW. Nah kalau melihat keindahan itu saja kamu dikasih, apalagi melihat surga. Gitu kok masih bahas duit. Ya orang regane itu duit. Dunia remeh-temeh.
Nah kalau surga aja dikasih, masa dunia enggak dikasih? Muslim itu kan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah hasanah. Maka jangan ragu, kalau udah baca sholawat jangan mikir macam-macam, jangan mikir aneh-aneh, tenang no pikirmu. Khusuk saja bayangin Nabi Muhammad SAW. Hadap kiblat kalau memungkinkan. Ya kalau di masjid, di musola, di rumah kan ngadap kiblat ya bisa ya. Lah kalau di jalan ya nabrak nanti. Maksa ngadap kiblat kan nabrak kalau di jalan ya. Parkir dulu boleh ngadap kiblat. Nah, tapi kalau lagi di hadam Rasul SAW, lagi ziarah makam Nabi SAW, ya sholawatnya ngadap Rasulullah bukan ngadap kiblat. Kiblatmu Nabi Muhammad SAW, kalau sholat ngadap kiblat, kalau ziarah ngadap yang diziarahin. Tuh kadang orang suka salah. Kalau doa kiblatnya tangan, nih kiblatnya doa. Kiblatnya doa adalah tangan. Belajar itu ilmu, jadi biar paham, biar enggak gagal paham. Nah kalau kita udah banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berwudu, pakaiannya bagus, bersih, ya kemudian harum aromanya, duduk menghadap kiblat sambil membayangkan wajah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ya Allah limpahkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Miftahiba birahmatillah, kuncinya rahmat Allah. Jadi kalau enggak dibuka sama Kanjeng Nabi, enggak ada yang dapat rahmat. Kuncinya rahmat Allah itu Nabi Muhammad SAW. Enggak dibuka sama Nabi, enggak ada yang masuk surga. Siapa masuk surga? Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bejonya orang yang banyak sholawat dijamin sama Nabi. Yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawat. Jadi enggak ada ruginya, untung tok. Nah, pertanyaannya di zaman yang model begini ini jenengan ini masih gampang galau atau tenang? Ini kok diam semua kenapa nih? Galau atau tenang? Jujur. Zaman Covid dan kawan-kawannya nih loh. Sering galau atau sering tenang? Enggak, salah. Jenengan sering tenang. Jarang galau, tapi ketika galau sering nyebut. Betul kan? Coba lihat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Galaunya hari apa? Tiap hari, oke. Tiap hari jam berapa? Tiap jam? Enggak loh. Betul kan? Nyatanya tidurnya sama galaunya banyak mana? Lah ya. Bener kan? Sebetulnya tuh galaunya enggak banyak, cuman galaunya terlampau diingat. Galaunya terlampau diingat. Makanya ngusir galau tuh paling gampang. Saya kalau diajak orang ngusir galau gampang. Gimana? Ya coba sebut-sebut. Mau galau kok disebut-sebut. Wah Habib saya mumet, enggak punya uang mumet, enggak punya uang mumet, enggak punya uang mumet. Itu kan dongo. Aku enggak duit duit mumet, aku enggak duit duit mumet. Kan dongo itu, lagi doa dia. Zikirnya kenceng banget itu. Zikir jahar berzikir. Orang duit duit mumet, orang duit duit mumet. Kan zikirnya kenceng. Jadinya apa? Enggak punya duit. Kalau temannya nanya, punya duit? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Koncene takok, saya tanya kamu punya duit, kok jawabanmu sholawat? Sholawat lebih dari duit. Ya, kendati aku belum punya duit, tapi aku sudah punya yang punya duit, yaitu baginda Muhammad SAW. Aku duit Kanjeng Nabi. Loh, kamu bisa ngomong gitu? Iya, saya sholawat sekali, Allah balas 10. Saya sholawat dan salam sekali, Kanjeng Nabi balas salamku juga untukmu. Wah, kan asik. Sementara saya komentar di YouTube-nya Habib Novel, bolak-balik gak tahu dibalas oleh Habib Novel. Ayo betul. Saya WA Habib Novel gak dibalas-balas. Ya mendingan saya kontak Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kontak kakeknya langsung. Tak sholawatin kakeknya kan dibalas, sholawatku juga untukmu, salamku juga untukmu. Enak atau enggak enak sholawat? Enak, tapi saya heran kok orang lebih suka ngomong mumet ya. Makanya sekarang ini lagi beredar di WhatsApp dan medsos.
qasidah lama yang saya nyanyikan di Majelis Ar-Raudhah. Ditabuhi rebana. Sekarang lagi agak ngetren itu. Tahu enggak? Di sini senang di kok ayo gitu loh ya. Abot toh dijak ngomong senengnya abot. Kalau di sini mumet langsung semangat itu. Ayo coba, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Di sini, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hei, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ngono kan sumpeknya hilang. Karena udah ngomong sama sing bisi sumpek-sumpek. Aku seneng kok. Aku ndek Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Ganti Allah, 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 Allah. Setan bisi kita ke utang Allah, 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 Allah. Ngono lho ya. Kok mumet gitu aja kok repot. Itu almarhum Gus Dur tuh dapat ganjaran banyak dengan kalimat gitu aja kok repot. Tak pakai terus soalnya kalimat ini. Golek duit mumet, solawatin gitu aja kok repot. Beb, emangnya disolawatin bisa dapat? Kuwi iki nek solawat wis entuk. Tunggu tanggal pencairan. Gitu aja kok repot. Bantuan pemerintah aja kamu dijamin dapat, nunggu tanggalnya ya nurut. Betul kan ya? Masa jaminan langit kowe cek kakean takon. Kan ya aneh. Jelas semuanya? Coba ya, Syekh Nabil kalau nyanyikan di sini senang, di sana senang tuh suaranya kayak apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 Allah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Allah, 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 ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi begitu. Muslim itu galau ki aneh. Karena punya Allah, Tuhan yang maha penyayang, maha baik, maha kaya, maha sugih, maha nyenengno. Terus punya Nabi yang the best Nabi, the best Rasul, the best semuanya. Kan mestinya sugih pol ya. Kok masih
bingung kan anehnya luar biasa. Ya usah bingung. Nah kalau, ini lanjutannya ya, tadi kan judulnya kan iklan. Ya iklan itu kan perlu, biar enggak sepaneng gitu ya. Nah kalau kita ini sudah terlanjur mata ini sering melihat yang haram, ngaku wae lah awakku be awakmu podo wae. Kita ini kan ya sama-sama matanya suka lihat yang haram. Jujur mas, kok gaya aku tidak, beb aku tidak gitu ya. Ayo coba, mohon maaf, cek handphonemu. Ada enggak aplikasi untuk nonton film? Ada atau? Panik gak hapus? Hapusin coba. Mesti mikir, waduh. Itu loh yang namanya pakai mirip nama saya itu loh. Depannya. Ada atau? Itu kan kalau beli handphone otomatis ada ya. Ada aplikasi itu. Jenengan hapus enteng atau abot? Abot tuh ya. Abot. Nah, aduh, lah ini banyak drama di situ Bib ini. Banyak film yang saya suka di situ, serial saya suka di situ. Abot tuh ya. Abot. Nah, berani enggak kira-kira kalau del gitu ya. Delnya itu demi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak del. Pisan-pisan kan nantang nafsu ini dewi itu ya. Enggak usah nyuruh orang lain, usah enggak nyuruh jenengan loh ya. Enggak. Cek diri nanti. Oh ternyata masih berat. Kalau masih berat, berarti kita bisa ngukur diri kita. Wah berarti nafsu saya parah ini. Saya pilih nafsu saya ketimbang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti ninggalno yang haram demi Nabi itu masih berat. Berarti ngaku ae levelku ya level minal nafsuin wal hawain. Nafsunya begitu. Maka kita harus cari gimana caranya suatu saat nanti lewat mujahadah pelan-pelan yang teratur ya istiqomah kita bisa gitu. Suatu saat alon-alon kita mampu. Ya jadi senangnya berubah. Wah saya enggak senang lagi lihat TV Bib. Kenapa? Enggak ada yang menarik, enggak ada Habib di situ. Oh keren. Misal gitu ya. Kenapa enggak lihat TV? Enggak ada Pak Yai di situ, enggak ada Pak Ustadz di situ. Oh keren. Ajib ini. Ini berarti nafsunya udah berubah. Habib saya enggak suka lihat TV lagi. Kenapa enggak suka lihat TV? Ya enggak tahu Bib. Sudah tak paksa-paksain kok Bib. Tak setel macam-macamnya, enggak doyan aku Bib. Enggak tahu mata saya ini kok enggak bisa, enggak enak. Alhamdulillah nih makommu sudah naik ini. Makommu naik. Nah, gimana caranya biar hati kita ini berubah gitu. Itu yang diajarkan Nabi tadi SAW. Yang mana? Yang baru datang saya ingatkan ya, mungkin kan ada yang baru datang nih. Belum dengar yang awal. Mungkin ada yang baru kenal channel YouTube Habib Novel Aledro, saya lanjutkan subscribe dulu gitu loh ya. Yang baru ini kan kadang nyetel channel YouTube saya belum subscribe itu ya. Kalau katanya itu yang YouTuber itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Betul begitu? Nah, aku gak paham soal ini. Kadang-kadang saya kalau ngomong subscribe itu diledek Bib. Yang benar ngomongnya Bib, bukan subscribe. Subscribe gitu kan. Ngomong subscribe gue disalah-salah no. Jawaban saya untuk mau Quran gitu. Ya bukan baca Al-Quran. Salah-salah didik gak ada masalah. Tadi di awal buat pemirsa dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan santri yang ada di Zoom saat ini, ya bejone santri virtual, modal gak sepiro, ya masuk YouTube Habib Novel terus ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan untuk teman-teman santri virtual dimanapun antum berada. Nanti kita diakhirkan tanya jawab. Ini enggak sadar sudah hampir 1 jam saya ngomong ya Mas Eto ya. 53 menit. Enggak kerasa ya. Niat saya kan cuma 40 menit. Kok jadi 53 menit? Gara-gara di sini senang, di sana senang gitu. Jadi enggak kerasa. Nah begini. Di awal tadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Tuba man ro'ani, sungguh beruntung orang yang melihat aku. Betul kan ya? Atau orang yang melihat orang yang pernah melihat aku.
Atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang melihat aku. Jadi ada kelompok orang melihat Nabi SAW, ada kelompok melihat orang yang melihat Nabi SAW, ada kelompok melihat orang yang pernah melihat orang yang melihat orang melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa trennya ada sahabat, ada tabi'in. Ya, ada sahabat melihat Nabi, ada tabi'in melihat sahabat, ada tabi'in yang melihat tabi'in. Kan begitu. Tapi ada ulama yang mengartikan, enggak cuma begitu. Karena termasuk melihat Nabi SAW adalah melihat di alam mimpi. Termasuk melihat Nabi SAW adalah melihat kasat mata setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan itu adalah sebuah kepastian yang dijamin Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah mimpi Rasul akan melihat Rasul dalam keadaan jaga kasat mata. Meskipun ada multitafsir para ulama. Ya, multitafsir para ulama dalam mengartikan melihat Nabi dalam keadaan jaga itu kapan? Ada yang mengartikan nanti ya di alam barzah. Maka dibantah sama ulama yang lain. Kalau di alam barzah ya enggak usah dijelaskan. Karena insya Allah semua umat Rasulullah SAW akan melihat Nabi Muhammad SAW. Yang mimpi maupun yang tidak mimpi. Maka ulama banyak yang menguatkan itu ya saat ini di alam dunia sebelum wafat. Ya masih di alam dunia. Tapi syaratnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah berarti ini kabar gembira buat kita semua. You and me. Ya, mata-mata yang budak seperti saya, ya saya mau ngomong mata jenengan budak nanti dimarahin. Lebih baik jenengan ngaku, reget apa resik? Ngaku atau ngaku. Saya kan nggak boleh nuduh-nuduh orang. Pandangan Anda ini termasuk pandangan yang bersih atau pandangan yang kotor? Jujur sama diri sendiri. Sing banter. Kok yang di belakang itu mbak-mbak enggak teriak ya? Emangnya enggak pernah lihat yang enggak boleh dilihat? Emangnya enggak pernah melihat yang lain dengan pandangan merendahkan? Dia lagi. Mirip. Mirip sopo awak kamu. Ya mirip siapa saya? Zoom ke mata saya, Mas Rio tolong di zoom. Tak praktek loh, ini pandangan-pandangan haram ya, pandangan-pandangan haram. Haramnya lebih dari melihat aurat yang terbuka. Coba Mas Rio, sudah? Ngapain kamu? Ini pandangan-pandangan yang merendahkan orang lain. Pandangan jijik. Sabar Mas Rio, masih zoom terus, tidak apa-apa. Ini jarang-jarang saya mau begini. Jarang-jarang ya, kena coro Jawa ngedan gitu ya. Mirip siapa? Mirip kamu gitu ya. Ini pandangan haramnya lebih dari melihat aurat yang terbuka. Orang buka aurat itu kan urusannya pribadi masing-masing, betul ya? Kalau Islam mengajarkan umatnya dilarang buka aurat kecuali di toilet, tertutup ya. Buka aurat boleh, ada aturan. Kalau di muka yang bukan mahramnya dilarang buka aurat. Bersama mahramnya juga ada batasan aurat yang boleh terbuka. Nah kalau kita enggak boleh juga melihat, sing buka gak ento, ya sing nonton ya enggak boleh. Kalau mau melihat Nabi SAW ya matanya dijaga, pandangannya dijaga. Tapi pada prakteknya pandangan kita ini sudah terlanjur argetu wal budeku. Pol, kotor. Maka kita butuh bersihkan. Bersihkannya caranya bagaimana? Qiraatul Quran gitu ya. Tapi laki-laki suruh baca Quran, abot beb, abot, nyerah beb. Suruh baca Al-Quran, abot, berat. Nah ini ada satu yang jarang diajarkan orang, saya mau ajarkan. Jenengan boleh terima, enggak terima juga enggak apa-apa. Monggo, bebas. Ini namanya juga tips. Tips itu kan yang mau ngamalkan boleh, enggak ngamalkan juga boleh. Enggak suka sama tips saya juga boleh. Nah enggak cocok, saya enggak cocok sama tipsnya Habib Novel, enggak apa-apa. Oh ini kita hidup berdemokrasi dalam keilmuan kok. Dalam keilmuan itu ada demokrasi. Boleh suka, boleh tidak suka. Yang enggak boleh mencaci orang lain, itu enggak boleh. Ya mencaci maki orang lain enggak
Tidak boleh. Tendensius ke seseorang tidak boleh. Kalau kamu mau nasihatin secara umum boleh, tidak jadi masalah. Orang-orang yang buka auratnya yang beragama Islam di tempat-tempat ya, yang tidak boleh dibuka haram. Yang melihat haram. Nah, itu harus disampaikan secara umum. Nah, kamu kan juga sering tuh mas-mas ini. Enggak sadar toh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan aurat itu yang harus ditutup kan dari mulai pusar sampai lutut. Nah, kamu kan sering pakai celana pendek, terus renang biur. Pernah atau enggak pernah? Oh, pernah, sering. Beb lanang podo lanangi, ya harus ditutup kalau mazhab Syafi'i. Lanang bek lanang gak entuk nyawang pupumu, bahaya loh, bisa terjadi hubungan ini tidak diinginkan loh. Kalau pupumu menarik gitu kan ya, al-mulusu wal menarik. Ya bisa kamu diajak duduk bareng kasih air putih. Masya Allah, orang disebai campuri obat dul. Katut kamu. Habis itu bangun-bangun sudah badanmu penuh dengan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Ojo mikir aneh-aneh. Ya, korban ya. Mikir aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh. Tapi itu akan terjadi. Kalau kita ini tidak menutup aurat, haram. Nah ini ada tips. Mau atau enggak mau? Larang lu regoni. Tapi takdul murah, gratis. Sudah sholawatnya gratis ijazahnya. Ya. Kemudian tipsnya juga gratis. Disuguhi sisan. Kopi, roti, air, nanti makan, serah modal belas. Ya kan ya, enak loh ya di Majelis Ar-Raudhah ini. Ini teman-teman saya ini kan menyenangkan. Alhamdulillah, ya modal Beb, ini kesini kan ya jalan, butuh apa namanya, ngelawan setan, nafsu, dan lain sebagainya. Tidak mudah Beb, bisa sampai ke sini. Ya enggak mudah, hanya orang-orang tertentu yang saya izinkan sampai di sini, betul kan ya? Wong lagi PPKM ya, semuanya serba harus sesuai aturan yang memberikan aturan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya jam 9 kurang harus sudah selesai. Saya pakai tongkat ini gagah. Wah, alhamdulillah. Kalau nggak pakai tongkat, nah, kan penghinaan awakmu. Kalau pakai tongkat gagah, enggak pakai tongkat berarti kurang gagah. Enggak, pakai tongkat jadi lebih gagah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah punya tongkat kecil, dia punya tongkat kecil. Kalau di TNI sama Polri ini tongkat komando. Tapi saya dapat ini dari teman TNI saya. Ya, orangnya hadir, aktif di Majelis Ar-Raudhah. Kalau kamu kan kurang aktif. Kalau pas laki-laki datang, laki mumet datang. Masya Allah. Ya, lagi banyak tagihan datang, banyak duit lali, kan itu awakmu toh ya. Kita jujur aja sama diri sendiri. Lagi pusing cari channel Habib Novel, lagi seneng channel yang lain. Paham. Ya, tapi alhamdulillah masih yang dicari channel-channel seperti saya dan kawan-kawan. Ya, channel-channel yang memberikan kesejukan insya Allah. Memberikan ketentraman buat saya yang bicara dan buat antum yang mendengarkan. Amin Allahumma amin. Caranya gampang. Ternyata ada di zaman kapanpun, di waktu kapanpun, ada manusia-manusia yang diizinkan Allah melihat Nabi Muhammad SAW di alam mimpi. Betul kan ya? Tapi kita kan gak tahu siapa manusianya. Ada manusia-manusia yang diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Nabi SAW secara kasat mata. Nah kalau saya kan prasangka baik, para kiai yang sepuh-sepuh itu, pendahulu-pendahulu kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Yai Khalil Al-Bangkalani, ya kan ya? Yai Nawawi Al-Bantani. Nah, ini kiai-kiai sepuh, Habib-Habib sepuh, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di Masjid Riyadh gitu kan ya? Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi di Masjid Riyadh. Habib Ali Kuitang di Jakarta, Habib Husin Al-Haddad di Tegal. Ya, para habaib nih di Surabaya, ada Habib Muhammad itu, turah-turah itu para habaib yang sepuh-sepuh, para kiai yang sepuh-sepuh. Kita husnudzon, beliau-beliau itu orang-orang yang insya Allah udah pernah paling sedikit mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Cerita yang pernah saya dengar langsung, gak ngarang-ngarang iki, langsung. Dari muridnya Habib Ali
Bungur Al-Attas, Habib Ali bin Husain Al-Attas rahimahullah. Muridnya cerita ke saya langsung. Percaya boleh, enggak percaya boleh. Namanya juga cerita. Tapi anehnya The Avengers kamu percaya, cerita Habib Novel kamu enggak percaya, kan aneh. Iya, Thanos kamu percaya. Thanos, jenenge Thanos. Kok Jawa ini ngono ya? Thanos gitu kan ya, kok enggak kayak bule-bule gitu ya. Thanos gendos kan mirip juga itu ya. Mirip toh ya, kan rodok Jawani gitu ya. Betul. Terus senengannya ake kan yo. Thanos itu kan yo ake. Kamu lihat bule pakai ake? Enggak ada toh. Saya enggak ketemu bule pakai ake. Ada bule pakai ake. Hampir enggak ketemu kan. Tangannya kan ya enggak suka begitu-begitu. Pakainya kan gelang, anting, bule-bule itu. Betul. Tapi pakai cincin pernah ketemu. Oh, nyet awam ora tau ketemu bule kok. Ya kalau di TV-TV itu ya, kalau misalnya pas ada apa namanya iklan muncul gitu kan, coba lihat tangannya, ada akiknya enggak? Akik loh ya, bukan cincin perempuan itu lain tuh, cincin pertunangan kan beda, akik. Thanos tuh pakai apa? Pakai akik itu ya. Berapa akiknya? Kok akik hemen? Enggak cukup satu, banyak itu kan ya, akiknya banyak. Mestinya jenengan tuh bisa membaca kisah itu. Itu yang buat cerita mungkin lagi asyik sama kita-kita yang ada di Indonesia nih. Oh Indonesia kan doyan akik. Kok lihat saya enggak enak kenapa? Kok kepikiran ya Beb ya? Gak mikir aku. Saya tuh gak pernah mikir. Kok waneh menurip kok mikir. Tiwas kesel. Hidup kok mikir. Hidup dijalani, dilakoni. Ibadah lo pikiran. Urip kok dipikir. Hidup gak usah dipikir. Ibadah dipikir. Sholatku bagaimana. Anakku sholatnya bagaimana. Itu harus kita pikir. Kalau hidup gak usah dipikir. Beres-beres. Angger ibadahmu bener. Pasti beres dengan baik, dengan bagus insya Allah. Ini mau cerita apa aku? Lali loh aku. Kok tekan Thanos ya. Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Dari muridnya langsung. Ketika saya ziarah ke Surabaya. Menemui muridnya Habib Ali bin Husain Al-Attas yang masih hidup waktu itu. Kemudian muridnya cerita. Dulu belum ada telepon Novel. Belum ada telepon. Adanya masih telegram. Ya, telegram gitu. Saya dapat telegram dari Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Telegram itu perintahnya berangkat sekarang ke Jakarta, ikut ziarah bersama saya ke Cirebon untuk ziarah ke Sunan Gunung Jati karena Kanjeng Nabi SAW akan ikut ziarah bersama kami. Tuh, dapat mimpi yang seperti itu. Nah, ceritanya kan panjang itu nanti. Ya panjang dan lebar. Artinya apa? Manusia-manusia di Indonesia ini yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi SAW itu turah-turah, wakeh. Saya mau kasih gambaran begini loh. Entah ya ada yang ngomong atau enggak ada yang ngomong ya. Ini mungkin cuman saya yang ngomong, mungkin. Karena saya belum pernah dengar dari orang lain. Saya berharap ada orang lain yang ngomong. Saya melihat di dunia ini, kalau dipetakan pakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, apa mau toh? Punya aplikasinya enggak? Install loh, awas enggak mau install. Nah, aplikasi Peduli Lindungi. Yang terkait sama GPS. Kemudian seandainya WNI ini dikasih garis nasab. Misalnya ya. Yang Habib dikasih warna hijau misalnya begitu. Terus dilihat dari GPS. Habib-habib yang ada di Indonesia. Terus Habib-habib di luar negeri dikasih warna kuning misalnya. Maka insya Allah di Indonesia ini jumlah anak cucu Nabi jauh lebih banyak daripada di tempat-tempat lain. Insya Allah itu. Ini ngomong begini bukan asal ngomong kan. Saya kan ya sudah alhamdulillah keliling setengah dunia toh. Ya alhamdulillah. Jadi yang ngerti cari Habib di Jepang yang enggak ketemu. Ketemunya sipit kabeh. Saya berharap ketemu Habib sipit gitu ya. Enggak ketemu saya. Cucu Nabi di Jepang kok enggak ketemu saya. Paling turis sayanya kan turis gitu. Cari di Hong Kong ya enggak ketemu. Cari di Korea ya enggak ketemu. Ya, Thailand saya belum sempat dan belum pengen. Filipina saya belum sempat, walaupun saya diundang ceramah di sana,
waktu itu. Ya. Belum pengen India, barusan saya diundang untuk ceramah di India. Welek-welek ini undangan toko India teko. Sayanya nggak mau, aku mau terbang meninggalkan Indonesia. Kecuali saat ini untuk kedua tempat. Ya, satu Madinah Mekah, ya dua Hadramut. Itu cuman saya pengen. Kalau meninggalkan Indonesia itu saya pengennya ya ziarah Nabi sama haji umroh. Ke Hadramut ziarah para wali, sumbernya wali Songo. Itu cita-cita saya. Yang lain mau kemana-mana monggo kerso silahkan. Setiap orang kan punya keinginan, ya, punya pilihan. Apik-apik saja, boleh-boleh saja. Kalau saya pengennya dua itu. Nah, logikanya begini. Ini logika ya. Jadi tidak bisa dibuktikan kecuali dengan logika. Logika berpikir. Kias dengan kehidupan. Saya punya kakak tinggal di Depok. Saya punya kakak tinggal di Depok. Kalau ada orang Depok main ke sini, saya pasti nanya, Depoknya di mana? Betul ya? Depoknya di mana? Oh, dekat gak dengan rumah alamat ini? Oh, dekat. Kenal gak dengan fulanah? Oh, tahu. Saya mau nanya, kira-kira saya nyambutnya itu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Oh, ahlan wa sahlan. Itu kakak saya. Betul. Itu kakak saya. Saya kasih jamuan yang lebih. Wajar toh ya, temennya kakak saya dari Depok pergi Solo. Nah sekarang kalau kondisinya kita balik. Seandainya, ini cuman kata seandainya ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hidup saat ini. Dan kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kok anak cucu Nabi banyak di Indonesia. Terus kita dari Indonesia pergi ke Madinah. Sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagai toto kromo adabnya. Kanjeng Nabi kalau terima tamu kira-kira nanya enggak dari mana? Nanya. Karena dalam sejarah kehidupan Nabi kita lihat bagaimana Nabi SAW itu menyambut tamu-tamunya. Siapa di antara kalian yang dari sana, kalau ada tamu cara nyambutnya bagaimana? Sampai dipersiapkan sambutan khusus buat tamu. Ini kalau ada rombongan tamu dari Indonesia ke Madinah, sowan Kanjeng Nabi SAW, kalau Kanjeng Nabi masih hidup akan nanya dari mana? Kita jawab dari Solo, dari Jogja, dari Bandung, dari Surabaya, dari Papua, dari Jakarta. Kanjeng Nabi balik nanya, oh di Solo itu ada cucu saya, di Jogja ada cucu saya, di Bandung ada cucu saya. Lah kamu kenal enggak? Oh itu saya biasa duduk bareng ngaji di sana wahai Kanjeng Nabi SAW. Saya mau nanya, kira-kira jenengan disambut atau enggak disambut? Masa mau saya ngono lho yo. Disambut atau enggak disambut? Disambut, betul ya? Nah, di negara kita ini karena banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW dan banyak pecintanya Nabi Muhammad SAW. Anak cucu Nabi banyak, pecinta Nabi banyak. Nabi itu sampai bersabda SAW, Salman minna ahlul bait. Salman itu sahabat Nabi biasa, bahkan dari Persia. Bukan orang Mekah, dari Persia. Tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW, cintanya luar biasa, sampai diumumkan sama Nabi, Salman itu keluarga saya. Salman itu keluarga kita loh ya, Salman keluarga kita. Diumumkan kepada para sahabat. Lah di Indonesia ini kira-kira yang Nabi SAW mengumumkan kepada sahabatnya di alam barzah sana, banyak atau enggak banyak? Banyak. Fulan itu keluargaku loh, fulan itu keluargaku loh, fulan itu keluargaku loh, fulan itu keluargaku. Hubungan nasab enggak ada, makanya enggak usah capek-capek ngaku Habib tambahan rokok. Bukan Habib kok ngaku Habib tambahan rokok. Ngaku saja pecinta Nabi Muhammad SAW, nantilah diakoni keluarga Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau saya punya banyak cucu di Jogja, kira-kira saya senang enggak main ke Jogja?
Kalau saya punya banyak cucu di Papua, kira-kira saya senang enggak main ke Papua? Kalau saya punya banyak cucu di mana ya? Sragen. Kira-kira saya senang enggak main ke Sragen? Kalau saya punya banyak cucu di Klaten, senang enggak saya main ke Klaten? Kalau Kanjeng Nabi SAW punya banyak cucu di Indonesia, Kanjeng Nabi itu pergi ke Indonesia senang enggak? Senang enggak? Berarti kamu wajib husnudzon, wajib prasangka baik. Di negara ini banyak orang-orang yang dimuliakan Allah dengan melihat Nabi Muhammad SAW. Yang diparani Kanjeng Nabi dalam mimpinya, ditemui Rasulullah dalam mimpinya. Tapi ojo ngaku-ngaku, ojo ngarang-ngarang, neraka kalau ngarang-ngarang. Ya, jangan sok ngarang-ngarang. Dan jenengan gak usah cari orang yang ngarang-ngarang, gak usah nyari orang yang cerita-cerita. Karena banyak gitu ya Pak, banyak. Setiap kali ketemu muslim, yakini saja, jangan-jangan dia pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nyawangi dengan cinta. Siapa melihat orang yang pernah melihat Nabi, orang beruntung. Wes iki resepku, tak golek sawangan wong sing tau ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini pernah ketemu Rasulullah, lihat. Ini. Makanya saya seneng demen majang foto ini para ulama tempo dulu. Terserah orang mau ngomong apa. Itu masang fotonya ulama-ulama itu khurafat, sak karepmu. Ya, mau ngomong A sampai Z, E to Z, sak karepmu. Ya tetap tak pajang. Gitu aja kok, repot. Paham enggak maksudnya? Lah wong TV mbok setel iki metune gambar ganti-ganti kok enggak bilang khurafat kok. Masang gambare wong nganggo teken, ngasang gambarnya orang wajahnya menyenangkan. Aku masang yo seneng-senengku dhewe kok. Sing tak nggo sawang ya meripat-meripatku dhewe kok. Lambemu sing repot. Kan gitu kalau bahasa Jawa. Ya kan ya? Jangan mencela keyakinan orang lain. Jangan mencela ajarannya orang lain. Ini ajarannya Habib dan para kiai di Indonesia. Pajang itu fotonya para ulama. Tapi majang sing bener. Ojo gak ono foto nih, mbok gambar-gambar, mbok dol. Ini yang repot sekarang gitu. Akhirnya jadi kurang ajar sama yang digambar. Memang gambarnya enggak seperti itu. Saya kalau digambar welek ya nesu tuh ya. Irungku mancung buat dadekne pesak melesak di rumah nesu. Sing irunge pesek buat dia mancung dawa ya nesu nih. Itu bukan saya itu. Saya kok jadi mancungnya kepanjangan enggak benar, bukan wajah saya. Masuk desop itu bukan saya, kan ngamuk tuh ya. Itu kalau pakai aplikasi kan enggak pas kan awakmu ya bukan orang ganteng ganti-ganti gitu kan ya. Padahal ya mirip-mirip tenan gitu kan ya. Kita kan maunya ya dilihat yang enak. Makanya pasang itu fotonya para kiai sepuh tuh lo pasangan. Fotonya Mbah Hasyim Asy'ari pasangan. Fotonya cari Kiai Khalil kalau ada ya pasangan. Makanya saya buat channel Gria Habib. Tuh ada kan channel Gria Habib saya yang buat. Di situ saya pajang foto nih Habib, Kiai, Masyayikh tak pasang. Gria Habib maksudnya rumah kekasih. Kekasihku para habaib, para kiai, para masyayikh. Itu kekasih saya. Tak pasang fotonya, tak bangga-bangga. No ini loh wajah yang kucintai. Kenapa? Biar nanti berkat melihat wajah beliau, aku diizinkan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Gitu, ini tips jalan pintas. Buat meripat-meripat yang sering nonton haram model awakmu. Karena jujur kalau kita suruh ngaji, ya abot. Ayo ngaku atau ngaku, lu ya. Suruh buka Quran tuh abot. Tapi kalau majang foto, nyawang foto kan gampang ya. Apalagi masih ada yang hidup, yang sepuh-sepuh, yang soleh-soleh. Cari itu, lihat. Ini orang yang pernah melihat orang yang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Putra-putranya para kiai sepuh yang masih hidup itu kan kalau ayahnya pernah melihat Nabi dalam mimpi, berarti kan anaknya melihat ayahnya. Kan begitu ya. Lah kita melihat anak kan ya podo wae. Paham? Lah bejonya yang ketemu Habib. Nah ini bejonya di sini. Karena Habib itu yang asli loh ya. Yang asli. Palsu ya. Jangan berdasarkan wajah, tapi surat keterangan resmi dari Robitoh Alawiyah. Maktab Daim di Jakarta sana. Asli ndak nasabnya. Wah aku tak cekno bolak-balik, asli gak aku ya. Jawabannya asli terus, alhamdulillah. Ya, asli terus. Nah, kalau saya, elek-elek aneh gitu ya. Saya melihat ayah saya, kan gitu ya. Ayah saya
melihat ayahnya. Benar tuh? Ayah saya melihat ayahnya. Betul. Urut non dhuwur gila. Selasi cilak tau mimpi ketemu Kanjeng Nabi SAW. Welek-elekane mentok gitu ya. Sayyidina Ali bukan lagi lihat Rasulullah. Betul kan? Mentok Fatimah Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW. Midok sidik Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Husain genah naik punggungnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu melihat Habib itu tawasulono. Ya Allah berkat melihat cucu Nabi ini izin aku melihat kakeknya. Ngono lho. Makanya sawangan tapi nok nyawang kok mendeli-mendeli. Habib izin tawasul. Wah aneh tambahan awakmu. Nggak usah begitu gitu loh ya. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Mbah Hasyim itu gurunya turah-turah. Gurunya semua ulama besar. Gurunya Mbah Hasyim terus sanadnya itu nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jenengan nyawang Mbah Hasyim, tawasulono. Melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Atau melihat orang yang pernah melihat orang yang melihat Nabi Muhammad SAW. Moga-moga berkat nyawang melihat manusia-manusia ini. Aku bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi khatam ini ilmu melihat. Ini kan termasuk menjelaskan ilmu melihat singkat dan cepat. Betul ya? Jadi malam hari ini untuk santri virtualnya tidak ada tanya jawab karena udah jam 9 kurang 5 menit. Ya. Yang ada satu komentar saja atas kajian malam hari ini, apa yang didapat. Kalau komentarnya jelek langsung saya coret. Ya, tidak terima komentar jelek dari santri. Kan santri komentar elek kurang ajar. Tuh. Canda-canda. Karena hidup ini kalau nggak ada candanya nanti kurang seru. Ya, kepada siapapun kita nggak boleh komentar yang negatif. Bolehnya itu suka atau tidak cocok. Selesai. Oh saya nggak cocok. Tapi jangan komentari negatif orang lain. Karena yang kamu komentari negatif hari ini besok bisa menjadi berlian yang luar biasa. Kalau perbuatan yang tidak benar boleh kamu komentari. Perbuatan seperti itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmunya para ulama ahlus sunnah selesai. Itu boleh demi menjelaskan ke masyarakat. Orangnya jangan diotak-atik. Bisa nggak bisa? Nah, bisa insya Allah bisa. Silakan saya pilih aja. Acak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Enaknya mana nih ya? Wajah yang enggak enak yang mana ya? Enggak ketemu. Enak semua wajahnya santri virtual saya ini. Wajahnya enak semua. Ya, yang mana ya? Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja deh. Wajah polos, penuh ketenangan dan penantian. Ya, orangnya udah senyum-senyum. Safrial. Ya, insyaallah. Silakan, Mas Safrial. Mas Seto coba dulu tes suaranya masuk enggak? Masih di mute itu, Mas Safrial. Ya, udah. Coba Mas Safrial tes dulu, cek. Belum masuk ke Masjid Raudhah. Sebentar, kita tunggu 10 detik. Tes lagi Mas Safrial, tes bismillah, tes bismillah. Belum Mas Seto, belum masuk di sini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Coba lagi, belum Mas Seto. Santai, sabar, kita tunggu sampai suaranya bisa muncul. Mas Seto lagi nyari speaker yang mana ini ya? Coba bicara Mas Safrial. Belum masuk juga, sebentar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Monggo diunjuk kopinya. Cek Mas Safrial, tes. Apa yang kurang pas Mas Seto?
Sambil Mas Seto lagi cari-cari cara mengeluarkan suaranya. Alhamdulillah. Coba Mas Safrial dites. Iya. Mas Seto cari satu-satu sampai capek, deng deng deng. Gimana Mas Seto? Menyerahkah kamu? Mas Afrial sambil coba baca sholawat. Jadi kalau suaranya muncul kami bisa paham. Ya Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya yang lihatnya aja pusing. Mas Seto ganti-ganti audionya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mas Seto menyerah enggak? Kalau menyerah saya cari alternatif lain. Oke, dengan berat hati Mas Safrial, coba Mas Safrial cek tes. Tadi barusan muncul ting. Oke, karena belum bisa Mas Safrial coba ketik pesan. Ketik pesan coba. Apa yang didapat dengan kajian di malam hari ini? Silakan Mas Safrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Safrial ngucap salam. Singkatnya apa yang didapat? Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda rasakan. Ya, karena gangguan teknis di studio Majlis Ar-Raudhah. Allahumma sholli alaihi. Terutama dalam menata hati. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca sholawat miftah tadi 5 kali. Ya, 5 kali. Kemudian saya ngajak semuanya mulai malam ini atau kalau jenengan malam ini berat ya besok pagi. Ya, mulai besok pagi. Niatkan tiap hari baca sholawat miftah ini 1000 kali. Diatur dari pagi sampai mau tidur. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Insya Allah kalau kita bagi-bagi waktunya, insya Allah ringan. Ya, insya Allah ringan. Jalankan selama bulan Maulid. Nanti kalau Maulidnya selesai, setelah itu jalankan 100 kali. Kalau mau bertahan 1000 ya monggo. Tapi biar istiqomah 100 kali aja. Ya 100 kali aja yang ringan. Nanti 100 kali itu diatur sholat 5 waktu. 10 sebelum sholat, 10 setelah sholat kan selesai. 5 waktu bisa khatam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ya Allah, terimalah semua amal soleh kami di malam hari ini, khususnya pembacaan Rotibul Haddad, pembacaan surat Yasin dan solawat yang kami baca di malam hari ini, dan juga majelis yang kami selenggarakan di malam hari ini, makan bersama yang kami selenggarakan di malam hari ini, hidangan yang kami hidangkan di malam hari ini, semua kebaikan yang kami lakukan di malam hari ini, ya Allah, terimalah ya Arhamar Rahimin, dan sampaikan juga pahalanya untuk orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, untuk guru-guru kami yang telah mendahului kami, ya Allah, untuk keluarga kami yang telah mendahului kami, ya Allah, untuk sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami, ya Allah, teruntuk orang-orang yang berbuat baik untuk majelis ini yang telah mendahului kami, ya Allah, teruntuk sahabat-sahabat kami yang dahulu duduk bersama kami, berada di majelis ini, bersama kami membangun majelis ini, yang telah berada di alam sana, ya Allah, dan terkhusus teruntuk Bapak Hari Murti bin Abiono Martorjo, dan teruntuk ayahanda dari orang tua yang anak-anaknya mengabdi di majelis ini, untuk ibunda dari orang tua yang anak-anaknya mengabdi di majelis ini, terutama ayahanda dari akhina Muhammad Anis, Ustadz Iis di alam barzah sana, dan akhina Pak Agus Mazid, orang tuanya, ayahanda dan ibunya yang telah berada di alam sana, begitu juga dengan mertuanya, dan siapapun yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada mereka semua dan menjadi kebaikan yang besar untuk beliau-beliau di alam barzah sana, sehingga kuburnya dijadikan taman-taman surga, diletakkan di kuburnya kenikmatan-kenikmatan surgawi, ruhnya dipertemukan dengan ruh para anbiya wal mursalin, aulia was solihin, dan dijadikan surga sebagai tempat tinggal abadinya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahannya di alam dunia ini, sehingga kita dapat diberi kesempatan bertemu orang-orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, melihat orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diizinkan untuk melihat Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ridha kepada kita semua, beliau senang dengan kita semua. Begitu pula orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat-sahabat kita, semua orang yang berbuat baik kepada kita, yang menitipkan doanya kepada kita, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan yang sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, ala hadiniyah wa ala kunyatin salatin jami'ah wa ala manna wa habibi ali wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin wa ila hadratin Nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah
وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman dari saya harap diingat untuk semua relawan dan kawan-kawan santri serta teman-teman yang hadir di Majlis Ar-Raudhah. Saya punya peraturan baru di Majlis Ar-Raudhah. Yang pertama majlisnya judulnya Sholat Isya berjamaah. Kemudian yang kedua dilarang mengeluarkan smartphone dari tas masing-masing selama majlis berlangsung sampai selesai di dalam musola. Kalau mau keluarkan smartphone-nya untuk WA, untuk telepon, keluar dulu dari musola, nanti kemudian baru selesai masuk lagi ke musola. Untuk apa? Agar betul-betul kita fokus cari ilmu. Kalau butuh rekaman, di channel YouTube saya sudah ada rekaman yang bagus. Butuh fotonya, tinggal channel YouTube saya ini di crop-cropkan selesai. Ya, screenshot juga selesai. Hasilnya juga insya Allah bagus. Sehingga kita fokus pada majelis. Dan teruntuk yang sudah di majelis, dinikmati hidangannya insya Allah barokah. Pengumuman terakhir, ya coba Pak Tarmin jangan depan kamera dulu. Ya, makasih. Pengumuman terakhir, nih saya produksi kopiah. Ini kopiah Habib Novel Alidrus. Pakai kopiah ini insya Allah Habib Novel tambah ganteng. Kalau Anda silahkan cek wajah Anda masing-masing setelah beli kopiah yang satu ini. Kalau saya terbukti pakai kopiah ini, paras saya ketampanannya nambah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Lah Anda pengen enggak ngetes tampannya nambah atau tidak? Silahkan beli kopiah ini. Kopiah ini insya Allah hasilnya untuk kegiatan majelis. Dari majelis, oleh majelis, untuk majelis. Dan saya enggak akan jual kopiah yang murah. Cari kopiah murah, silahkan di sana. Tapi di sini kopiahnya tidak murah. Tapi insya Allah dipakai nyaman, enak. Ya nyaman dan enak. Dijahit oleh tangan-tangan yang insya Allah pernah bermimpi bertemu orang-orang yang soleh. Singkatnya gitu saja ya. Yang jahit juga santri-santri kita. Ya orang-orang yang baik. Harga kopiahnya kalau tanpa tasbih digital 50.000. Kalau dengan tasbih digital 70.000. Selesai majelis ini silahkan bisa beli di depan toko Alibaba. Ya di depan toko Alibaba. Tolong Mas Suroto, Mas Wahid, Mas Cahyo, Mas Juki ya disiapkan dulu di depan toko Alibaba tanpa tasbih ya. Disiapkan tanpa tasbih atau juga yang dengan tasbih. Warnanya ada 3 pilihan, 1 putih, 2 biru tua atau navy kata orang ya. Yang ketiga abu-abu. Nah warna yang biru tua dan abu-abu adalah itu kopiah yang saya niatkan kalau Anda masuk mall biar kelihatan ganteng. Tapi biar enggak pakai yang putih kalau ke mall. Pakai yang abu-abu atau biru. Biar yang putih ini spesial untuk majelis. Kecuali Habib Novel, boleh pakai warna apapun. Ya boleh pakai warna apapun. Karena udah terlanjur dikenal jadi ustadz. Jazakumullah khairan. Bagi yang di sono pengen beli, silahkan beli di Gria Habib, di Shopee, Tokopedia atau WhatsApp ke nomor admin Gria Habib yang tertera di layar monitor. Terima kasih atas segala partisipasinya dalam bentuk apapun. Insya Allah kita bisa menjadi muslim yang semakin baik dari hari ke hari dan semakin barokah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Atas nama kru dan tim Majlis Ar-Raudhah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kurang sempurnaan pelayanan kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.